Terima kasih Anda masih di Kompas Siang, Saudara. Setelah tadi kita berbincang dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, kini kita juga akan membahas perundingan antara Israel dan Libanon, termasuk juga Iran dan Amerika. Kita akan membahasnya dengan Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat siang Mbak Aisyah, terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang. Selamat siang Mas Widi, terima kasih sudah mengundang. Baik, Mbak Aisyah, kalau sedang terjadi atau terjadi perundingan antara Israel dan juga Libanon, menurut Anda apa kesamaan yang bisa ditemukan antara Israel dan Libanon ini terkait dengan Hizbullah? Ya, kita lihat di sini bahwa sebenarnya kedua belah pihak ini kan menginginkan Hizbullah ini dilucuti senjatanya ya dan dihilangkan kekuatan militernya. Memang dari segi Libanon ini memang kita lihat bahwa Libanon ini sudah lama berusaha untuk menempatkan LAF di wilayah Libanon Selatan dan meregain kontrol dan kekuatan ya di wilayah selatan tersebut. Nah, sementara kalau dari Israel sendiri sebenarnya ancaman utamanya ini adalah Hizbullah. Kan sejak ceasefire di tanggal 8 April kemarin kita lihat bahwa Hizbullah saja sudah mengirimkan sekitar 100 serangan misil ke wilayah selatan Libanon atau wilayah sebelah perbatasan utaranya Israel ya. Dari situ kita sudah bisa melihat bahwa memang kedua belah pihak ini memiliki kekhawatiran bahwa Hizbullah ini semakin berkembang dan mengembangkan kekuatan militernya. Nah, sementara itu sebenarnya untuk pemerintah Lebanon sendiri di sini ada sebuah dilema. Jadi dilema kenapa? Karena Hizbullah ini sebenarnya di satu sisi dianggap sebagai sebuah political party. Jadi kenapa kemudian Amerika Serikat ini kan menganggap bahwa Hizbullah seringkali disimplifikasi ya sebagai sebuah kelompok teroris. Tapi sebenarnya Hizbullah ini kan merupakan sebuah kelompok politik yang memiliki kekuatan militer. Dan bahkan ketika kemudian Lebanon ini berusaha untuk kemudian mengambil alih dan mengambil kontrol kembali atas wilayah negaranya, Hizbullah ini yang tadinya sudah ingin dilucuti pada mandat UN ya di nomor 425 ya di tahun 1978 ini kan terlihat sebenarnya bahwa sampai sekarang tidak bisa gitu dilakukan ya pelucutan senjata ini terhadap Hizbullah gitu. Sehingga kemudian terjadi sebuah paradoks di sini. Di satu sisi sebenarnya pemerintah Lebanon menginginkan sebenarnya Hizbullah untuk hancur. Tetapi di sisi lain dia tahu bahwa kemudian ketika dia menghancurkan Hizbullah, Israel akan datang. Begitu juga sebaliknya, ketika kemudian Israel ini terus merangsek maju, yang hanya bisa menahan ya kekuatan Israel di sana itu adalah Hizbullah. Jadi sebenarnya kekuatan Lebanon ini berada di tengah-tengah dan dia terjepit di antara Hizbullah dan Oke. Israel. Baik, Mbak Aisyah, apakah ini ada kemungkinan karena mereka punya kepentingan yang sama untuk melucuti Hizbullah, nantinya akan ada kerjasama militer agar lebih kuat lagi untuk melucuti Hizbullah atau seperti apa kalau menurut pandangan Anda? Iya betul. Jadi di satu sisi kita kira di sini ada kesamaan terkait inginnya pelucutan senjata dari sisi Hizbullah kan. Kita tahu bahwa sekarang Israel sendiri sudah melakukan ground operation sampai ke arah Sungai Litani. Dan Israel ini kan berusaha untuk menekan ya buffer zone mereka ke arah sana. Sudah lama ini sebenarnya dilakukan. Yang diinginkan adalah melakukan flanking operations untuk bisa mengepung Hizbullah dan tadi menghilangkan ya ancaman dari kekuatan bersenjata khususnya misil-misil Hizbullah. Karena ini sudah menjadi ancaman dan menjadi salah satu existential threat bagi Israel. Di sisi lain saya kira yang namanya pemerintah Lebanon ini kan tidak akan pernah bisa berkuasa secara penuh di teritorinya sendiri kalau Hizbullah ini tidak dilumpuhkan gitu. Jadi sebenarnya kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, tetapi memang distrust di antara keduanya ini masih tetap ada. Jadi bukan berarti kita lihat di sini pemerintah dari Lebanon juga ini 100% mempercayai Israel. Karena di satu sisi kita lihat sebenarnya Israel ini seperti yang sudah disebutkan sebelumnya oleh Prof. Hikmahanto Juwana bahwa memang ada rencana untuk melakukan Greater Israel. Dan the Greater Israel ini salah satu wilayahnya itu mencakup wilayah selatan Libanon ya dan bahkan sebagian dari Jazirah Arab. Jadi kita lihat di sini sebenarnya ada kecurigaan dari pihak Libanon sendiri mengenai apa intensi dari Israel, terutama karena Israel sudah punya track record melanggar perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan sebelumnya, termasuk di tahun 2025 ini ketika ada perjanjian ya di antara AS dengan kemudian Iran dan sudah ada proses perundingan, kan tiba-tiba sebenarnya ada nih epic fury yang kemudian dilakukan gitu ya bersamaan dengan Roaring Lion. Jadi saya rasa di sini meskipun ada pembicaraan yang dinilai cukup produktif ya, tetapi pada ujungnya kita melihat adanya trust deficit di antara kedua belah pihak sebenarnya.
Baik, ada distrust, kemudian juga ada kekhawatiran soal Israel mewujudkan greater Israel, tetapi kemudian ini dimediasi oleh Amerika Serikat. Apakah dengan dimediasi oleh Amerika Serikat ini akan menumbuhkan kepercayaan Lebanon atau sebaliknya karena selama ini AS merupakan sekutu Israel? Ya, jelas kita tidak bisa kemudian memisahkan sebenarnya kebijakan luar negeri Israel dengan Amerika Serikat, terutama karena Amerika Serikat ini kan banyak sekali kebijakannya yang saat ini kita tahu berpihak kepada Israel. Bahkan serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Israel, main proponennya, ke Iran ya, main proponennya itu adalah Israel. Nah, kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat ini kan berusaha untuk mencari exit ramp di dalam konflik yang ada di Iran. Oleh karena itu sebenarnya dari awal bulan April Amerika Serikat berusaha untuk melakukan coercive diplomacy kepada Iran untuk bisa maju ke meja perundingan. Tetapi ada salah satu sticking point yang saat ini masih mengganjal. Di antaranya adalah permintaan untuk menghentikan konflik di seluruh front di Timur Tengah. Termasuk salah satunya yang saat ini paling besar konfliknya itu kan adalah di Lebanon ya. Permasalahan mengenai serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ke wilayah selatan Lebanon dan juga kemudian retaliasi yang dilakukan oleh Hizbullah ke Israel. Nah, ini kan sebenarnya belum bisa berhenti dan kedua belah pihak sampai sekarang itu kan masih bertempur satu sama lain. Israel sempat diminta oleh Donald Trump untuk menghentikan serangannya, tetapi sekali lagi kita harus memahami bahwa ini adalah existential threat untuk Israel sehingga susah sebenarnya untuk bisa menghentikan apa namanya agresi tersebut gitu. Nah, sementara itu saya rasa sebenarnya satu-satunya pihak yang saat ini bisa menekan Israel di sini memang adalah Amerika Serikat gitu. Nah, memang ini diskusinya tidak akan sebenarnya efektif jika Hizbullah tidak dimasukkan ke dalam meja perundingan karena di satu sisi kita lihat ini merupakan salah satu nota kesepahaman di antara Lebanon dan Israel ya mengenai bagaimana Hizbullah ini bisa menjadi ancaman. Tetapi di sisi lain ini juga bisa mengurangi tadi ya distrust dan melakukan CBM atau confidence building measure di antara keduanya. Sementara yang melakukan serangan antara satu sama lain kan Israel dengan Hizbullah dan kita lihat sebenarnya ketika pembicaraannya ini tidak ada konsensus dari Hizbullah maka kemudian yang terjadi adalah ini tidak akan ketemu nih jalan ujungnya kemana gitu karena mau tidak mau kita harus memasukkan dua pihak yang menjadi beligeran di dalam diskusi ini untuk bisa mencapai kesepakatan gitu karena di sini sifatnya Lebanon itu hanyalah kemudian mendukung dan mereka di sini satu sisi dengan Israel meskipun sekali lagi mereka tetap menganggap Israel itu sebagai sebuah ancaman ya. Di satu sisi memang Amerika Serikat ini akan sangat senang apabila konflik yang ada di Lebanon ini sebenarnya bisa diselesaikan karena ini akan menambah leverage mereka untuk bisa berunding dengan Iran. Baik, kalau Hizbullah tidak dilibatkan gitu, ini juga akan menghambat tadi Anda bilang. Lalu kenapa atau siapa kira-kira yang bisa mendudukan Hizbullah juga ke meja perundingan dengan Israel? Apakah Amerika juga ingin atau memiliki keinginan untuk mendudukan Israel dan Hizbullah yang memiliki kepentingan langsung? Seperti apa menurut Anda? Ya, saya kira ini harus dilihat sebagai satu hal yang kemudian saling berhubungan satu sama lain. Di satu sisi sebenarnya ini kan menjadi sticking point di perundingan di Islamabad ya, karena tanpa adanya penghentian semua proksi di Iran ya dari Iran, maka kemudian perundingan tersebut tidak akan menemukan jalan akhir. Nah, sementara itu kedua negara baik itu Lebanon maupun Israel ini juga mengakui bahwa proksi Hizbullah ini merupakan satu pihak yang harus dinetralkan gitu dan dilucuti di kawasan tersebut. Saya kira sebenarnya Iran itu bisa memiliki kekuatan untuk bisa berkoordinasi, tetapi harus dipahami bahwa karakteristik dari axis of resistance itu berbeda dengan kemudian apa namanya atasan dan bawahan. Jadi mereka tidak punya koordinasi vertikal tersebut. Jadi harus dipahami tadi sekali lagi kalau misalnya axis of resistance masing-masing itu adalah sebenarnya aktor politik yang mandiri di wilayahnya masing-masing. Misalnya ada Hizbullah di Lebanon, lalu kemudian kita tahu ada Houthi di Yaman dan kemudian ada juga misalnya proksi-proksi Iran ya yang ada di kawasan Irak gitu. Dan itu sebenarnya masing-masing memiliki pola pikir yang independen dan kepentingan masing-masing yang sebenarnya tidak sejalan mungkin ya di satu sisi dengan Iran gitu. Meskipun tadi ada hubungan kerjasama, tetapi kita tidak bisa melihat ini sebagai hubungan yang vertikal, komando vertikal atas bawah gitu. Sehingga sebenarnya di sini meskipun Iran bisa meminta Hizbullah untuk kemudian maju ke meja perundingan, tetapi di sisi lain kita juga harus memahami bahwa Iran ini kan saat ini sedang melakukan yang namanya perang atrisi atau menginginkan protracted war di sini. Jadi semakin lama perang ini berjalan, sebenarnya keuntungan bagi Iran secara ekonomi dan secara tekanan politik itu akan semakin besar
sehingga Iran sendiri bisa mendapatkan leverage yang makin tinggi gitu di dalam meja perundingan. Jadi saya kira ini sebenarnya sesuatu yang sangat complicated gitu ya. Jadi tidak bisa kita simplifikasikan gitu. Apabila kemudian kedua pihak ini sudah mencapai hearting ya, di mana kedua belah pihaknya ini sudah tidak bisa lagi kemudian melakukan apapun, saya kira di situ baru perundingannya bisa dilakukan. Di dalam kasus ini sebenarnya Hizbullah belum merasakan hal tersebut ya, Ya. meskipun ya korban jiwa yang kita ketahui bahkan sekarang sudah mencapai 200 200 sorry 2000. 2114 orang ya. Baik, Aisyah Kusuma Sumantri, pakar intelijen dan dari Indo-Pacific Strategic Intelligence. Terima kasih sudah berbagi pandangan, selamat beraktivitas kembali. Baik, terima kasih Mas Vidi. Selamat